Setelah kita faham, masuk pembahasan yang ketiga, bagaimana cara mengisi waktu. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengisi waktu, waktu yang mana yang diisi? Ini banyak botol, tapi tidak semua botol perlu diisi. Kita pernah punya waktu di alam ruh. Ada di antara kita ini yang tahu waktu di alam ruh dia ngisi apa? Kita nggak ditanya. Kita pernah lewat di alam rahim 9 bulan 10 hari. Ada di antara kita ini yang diminta tanggung jawab, kamu waktu di alam rahim ngapain aja? Nggak perlu kita isi. Kita nanti akan berada di alam barzakh. Di alam barzakh kita tidak dituntut kamu harus melakukan ini, enggak. Kita nanti akan berada di alam akhirat, di mahsyar, di surga, di neraka. Kita tidak dituntut untuk mengisi waktu dengan amal soleh. Dari 5 fase waktu. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Allah cuma minta kita ngisi alam dunia. 4 nggak usah kau isi, kata Allah. Yang kau isi cuma 1 saja. Nah, yang 1 ini pun masih dibagi lagi. Lahir, telentang, tengkurap, merangkak, tertatih, berdiri, berjalan. Belum dihitung. Kapan baru dihitung? Rufi'al qalamu an thalathatin. Ada orang yang pena catatan amalnya tidak bergerak, diangkat. 3 orang. Siapa dia? Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil naim hatta yastayqiz. Waktu tidur pun enggak dihitung. Anil naim tidur. Anil majnun, waktu gila enggak dihitung. 3. Anak kecil tidur gila. Bagaimana dengan pikun? Pikun dikiaskan. Umur 70 pikun. Akil baligh umur 10. 10 enggak dihitung. 70, 71 enggak dihitung. Yang dihitung 20, 30, 40, 50, 60. Hanya 50 tahun. Yang 50 tahun ini diskon lagi. Kapan? Tidur. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diisi hanya berapa? Kalau 1 hari 8 jam. 1 hari 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam, ini yang nggak jelas. Masuk pagi kerja jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kerja. Oke. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah tidur siang. Oke. Yang 8 jam hilang. Kalau begitu tinggal 8 jam kerja, 8 jam yang nggak jelas. Jadi kalau orang hidup umurnya 63 tahun, bagi 3, 1, 1, 8, 8, 8, 24 jam, 8, 8, 8, 8, 16, 24. Maka dari 63 yang dihitung hanya 22 tahun. 11, 11, 11. 11 tahun hilang untuk tidur, nggak dihitung. Tinggal 22 tahun. Yang 22 tahun inilah yang akan ditanya kemana saja dihabiskan. Nah, barulah kita paham apa yang perlu kita isi. Apa yang diisi? Diisi dengan 2. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, amal soleh. Isi. Pembahasan ketiga adalah isi. Isi 22 tahun. Ini kalau asumsinya matinya umur 63. 11 tahun tidur. 22 tahun. Itu diisi dengan apa? 1. Ibadah. 2. Amal soleh. Salat, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi ada yang tidak ibadah. Rukun, syarat, wajib, sunat. Tapi dia adalah amal soleh yang bernilai ibadah.
Contoh, nongkrong-nongkrong dengan teman. Itu bisa jadi amal soleh dan bisa jadi dosa. Nongkrong yang dibicarakan bukan ceramah, nggak baca ayat, nggak baca hadis, cuma cerita. Kabarnya si Anu kemarin, kawan-kawan kita yang SD masih ingat? Si Anu kena COVID, si Anu darah tinggi, si Anu diabetes, si Anu kanker. Wah, tinggal kita lagi nih. Nggak ada. Hai orang-orang beriman, ingatlah kamu mati. Enggak, orang nggak mau diceramahi. Orang nggak mau diceramahi. Tapi kita ajak dia berpikir. Biarkan dia berpikir sendiri. Kita dulu sekelas berapa orang ya? 40. Si Anu, iya juga ya. Kawan termenung, itu dia sudah berpikir gara-gara kita pancing. Karena kalau kita sekelas kawan kita ini ya akhi tidak lama lagi akan mati. Malah mental nggak masuk. Alah ente. Baru dengar ceramah Ustadz online aja mau ceramahin kita. Nah, jadi nggak masuk. Tapi ada beberapa quote yang kalau kita ucapkan itu memicu sedikit saja dia berpikir. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, sekarang kita hitung yang pertama dulu, ibadah. Bangun tidur malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Baca Quran, zikir, jawab azan, qobliyah, subuh, ba'diyah. Ini ibadah semua nih. Qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah. Qobliyah asar, asar. Qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah. Qobliyah isya, isya, ba'diyah. Kalau di total berapa itu semua? Oke lah, sholatnya berjamaah, hitung sama sunat-sunat qobliyah, ba'diyahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru 50 menit. Baru 50 menit. Baca Yasin. Zikir. Berapalah zikir? Kami setiap subuh dengan santri baca zikir-zikir 15 menit selesai. Dari dua bagian 8 hilang tidur, 8, 16 jam diberikan Allah. Yang dipakai untuk ibadah hanya 50 menit. Tambah zikir, tambah sunat, tambah oke lah, tambah. 2 jam paling banyak. Lalu kemana pergi 14 jam lagi? 16 jam. 14 jam lagi kemana? Itulah dia disebut dengan amal soleh. Masuk kantor jam 8. Keluar jam 12. Selama di kantor. Kalau dia kebetulan orang kantoran. Saya nggak ngantor Pak Ustadz. Saya di pasar. Selama di pasar. Saya bukan orang pasar Pak Ustadz. Saya ngantar teman-teman saudara-saudara saya transportasi. Selama kerja 4 jam itu. Apa yang kita lakukan? Apakah bernilai ibadah atau tidak? Jadi isinya 2. Yang pertama adalah ibadah. Bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah. Falyamal amalan salihah. Adalah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jadi ada namanya amal soleh. Ada namanya ibadah. Amal soleh, aktivitas sehari-hari. Tapi dia bernilai ibadah. Seniman. Seniman gambar animasi. Bernilai ibadah. Dia cerita tentang perang Khandaq. Tanpa menampilkan visualisasi Nabi. Dia menggambarkan bagaimana Masjid Nabawi, kamar Nabi, kamar Sayyidatuna Aisyah, kamar Hafsah. Lalu kemudian orang melihatnya. Selama ini ustadz yang ceramah nggak masuk, tapi begitu melihat nonton, bernilai ibadah. Film-film religi, nilai ibadah. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau Allah sudah pakai kita di satu bidang, ya nggak usah cari-cari macam saya. Allah memakai saya. Kata memakai itu ambil dari hadis. Ista'malahu. Allah memakainya. Allah memakai saya untuk
mendakwahkan agamanya. Ya udah, saya fokus aja di sini. Gak perlu saya yang lain. Memangnya kalau saya menceburkan diri di bidang itu, apakah bermanfaat untuk dakwah atau justru merusak dakwah? Nah, itu. Ada orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dia berdakwah. Polisi, tentara, Pak polisi pakai baju seragam, razia, anak-anak SMA, boncengan. Siapa ini? Pacar Pak, anak sekolah kok masih pacaran, sekolah aja yang bagus-bagus. Anda hafal surat pendek. Itu berkesan sekali di kepala dia. Sampai mati dia ingat itu. Kemarin waktu razia. Padahal itu bukan tugas, tapi bernilai ibadah. Tanpa harus baca ayat, tanpa tabligh akbar. Tentara masuk di kampung, jaga perbatasan, sabu merajalela. Apa kalian yang pakai sabu? Merusak anak bangsa. Kalian yang akan diharapkan menjaga Indonesia. Itu dakwah yang luar biasa. Tanpa mengganggu ketertiban umum, tanpa mengganggu agama saudara-saudara kita yang lain. Kita enggak urus ibadah. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi apapun profesi kita bisa dipakai sebagai amal soleh. Diisi dengan dua.